Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tutorial kali ini kita akan membahas tool yang ada di Photoshop, yaitu brush tool atau pencil tool, lalu clone stamp tool, dan terakhir history brush tool. Oke, langsung saja kita bikin dokumen. Ini kebetulan saya ganti warna hitam dasarnya ya guys. Kalian jika pengen mengganti dasar dokumen baru ini gampang banget dengan cara klik menu edit lalu fill. Nah, perhatikan di sini kontennya ini, kalau misalkan foreground color ini posisinya di atas ini yang warna hitam. Kalau background color ini posisinya di bawah. Nah, kebetulan kan maunya warnanya itu hitam, pilih saja foreground color seperti ini lalu klik OK. Nah, coba saya praktekkan dari semula putih ya, foreground color seperti ini, lalu klik OK seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas, yaitu brush tool. Brush tool ini berfungsi untuk memberi warna berbentuk sapuan objek ya guys, seperti itu. Oke, kita bikin layer baru di sini. Lalu kita pilih, ini ada beberapa preset dari Photoshop. Untuk brush bisa di-download di internet, banyak sekali preset-preset seperti daun atau rumput atau lain sebagainya. Kebetulan ini saya masih belum download, jadi pakai preset yang seadanya dari Photoshop. Oke, coba kita pakai preset yang standar ini ya, yang polos ini. Nah, coba kita bikin terlebih dahulu. Oke, langsung saja seperti ini. Nah, seperti ini kita sudah bisa bikin garis-garis seperti ini. Oke, misalkan ini terlalu tebal, kita bisa mengecilkannya di size ini, kecilin seperti ini. Atau misalkan terlalu kecil, kita bisa perbesar seperti ini. Oke, itu brush tool ya. Kita bisa mengatur opacity-nya di sini. Misalkan kita mau bikin brush tool tapi tidak pengen terlalu tajam tampilnya, ya kita atur aja opacity-nya seperti ini. Nah, otomatis sedikit transparan seperti itu. Oke, kalau kita mau pingin edit agak tingkat lanjut, kita bisa klik di sini. Nah, ini kita bisa menyeting lebih dalam lagi. Kita bisa mengatur size yang tadi itu di sini. Nah, ini langsung ada preview di sini seperti ini. Kita bisa mengasih spasi di sini. Jadi seperti titik-titik seperti itu. Nah, lalu teman-teman bisa menyeting di bagian di sini juga dan lain sebagainya ini. Kebetulan saya jarang sih pakai brush tool ini. Ya, teman-teman bisa bereksperimen di beberapa menu yang sudah disediakan oleh Photoshop ini. Oke, langsung kita coba seperti ini. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita edit, yang ada spasinya seperti ini. Coba kita besarkan lagi. Oke, nah seperti ini. Kita juga bisa mengganti model brush toolnya di sini. Oke, coba kita coba ini. Nah, seperti ini. Nah, itu dia fungsi dari brush tool. Sama pencil tool hampir sama sih guys. Ya, caranya hampir sama sih, seperti brush tool ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas clone stamp tool. Clone stamp tool ini berfungsi untuk membuat salinan dari sebuah gambar untuk kita terapkan di desain yang barusan kita buat. Contohnya seperti ini. Coba kita import gambar terlebih dahulu. Misalkan kita mau import gambar kelinci ini ya. Oke, sini. Jangan lupa kita harus merasterize objeknya.
pakai brush tool bisa klik, nah seperti itu. Lalu klik clone stem tool, buat layer baru. Ini layer baru ini yang akan kita buat salinan dari gambar kelinci ini, misalkan seperti itu ya. Pertama kita harus klik layar kelinci terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik clone stem tool, lalu agak kita zoom sedikit ya, lalu kita tekan Alt di keyboard, nah seperti ini, lalu kita klik sekali aja. Nah otomatis kita sudah mempunyai salinan di area kelinci ini. Oke, langsung kita klik layar baru yang menjadi wadah dari salinan itu. Oke, langsung kita klik kiri tahan seperti ini, lalu kita bisa membuat salinannya secara langsung. Nah ini ada lingkaran sama tanda plus bulat seperti ini. Nah ini kita sedang membuat salinan, nah seperti ini. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah ini coba kita head gambar kelincinya. Nah ini adalah hasil salinan menggunakan clone stem tool. Oke, itu dia fungsinya dari clone stem tool. Kalian bisa menerapkan ke berbagai bentuk desain yang kalian buat. Oke, selanjutnya yaitu history brush tool. History brush tool ini berfungsi untuk mengembalikan editan gambar yang sudah kita edit menjadi seperti semula. Oke, langsung saja kita coba praktekkan, misalkan gambar ini ya, orang ini. Oke, coba kita kasih coretan, misal di sini seperti ini. Kita bisa mengembalikannya dengan cara history brush tool ini. Nah seperti ini. Itu dia fungsi dari history brush tool. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like and share jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih dan bye bye.